Salam jumpa kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang asesmen kompetensi minimum bersama saya Mekida Chunha sebagai salah satu peserta BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum melalui program seri Guru Belajar. Kali ini kita akan melihat apa itu asesmen nasional. Nah, pada tahun ini, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan ujian nasional atau UN sudah tidak lagi diberlakukan. Asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Nah, melalui program seri Guru Belajar ini, maka asesmen kompetensi minimum ini disosialisasikan melalui program ini, dan kita perlu tahu apa sih asesmen nasional itu. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum yang kita kenal dengan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Adapun tujuan dan manfaat dari asesmen nasional. Yang pertama, asesmen nasional itu dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, asesmen nasional itu menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Kemudian juga bisa melihat kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antara daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang ketiga, asesmen nasional itu bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang keempat, asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Nah, asesmen nasional ini juga yang kelima adalah bertujuan menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang berikut, yang keenam adalah asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut.
Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Nah, untuk itu pada tahun ini Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Nah, di sini kita lihat bahwa gambaran tentang manfaat asesmen nasional ini sebagai suatu potret kualitas pembelajaran di tingkat satuan pendidikan ataupun pada daerah. Yang berikut adalah memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan dan juga sebagai potret di daerah. Yang berikut adalah sebagai dasar penyusunan program untuk peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau di daerah. Nah, kita lihat asesmen nasional ini ya secara utuh. Di dalam asesmen nasional ini ada 3 komponen. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum, survei karakter, survei lingkungan belajar. Nah, di dalam asesmen kompetensi minimum ini ada 2 poin penting. Yang pertama adalah asesmen literasi membaca ya. Jadi di sini mengukur kompetensi minimum yaitu kompetensi literasi. Di dalam kompetensi literasi ini diukur yang pertama adalah tentang pemahaman. Yang kedua adalah bagaimana menggunakan, yang ketiga mengevaluasi, dan yang keempat merefleksi. Sedangkan kompetensi minimum yang kedua adalah numerasi. Jadi di sini numerasi mengukur tentang pemahaman, tentang aplikasi dan kemampuan bernalar daripada siswa. Nah, kita lihat di sini bagaimana kriteria peserta asesmen nasional ini. Yang pertama adalah seluruh satuan pendidikan, baik pada jenjang dasar sampai pada jenjang menengah. Yang kedua adalah tidak semua murid. Berarti ini berupa sampel. Nah, pemilihan sampel secara acak ya diambil pada satuan pendidikan. Kemudian diambil dari kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA atau SMK. Yang kelima, setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, bagaimana bentuk soal asesmen kompetensi minimum? Bentuk evaluasi dari asesmen kompetensi minimum dalam bentuk butir soal. Yang pertama adalah pilihan ganda. Yang kedua adalah pilihan ganda kompleks. Yang ketiga adalah menjodohkan. Yang keempat adalah isian singkat. Dan yang kelima adalah uraian.
Nah, di dalam mengukur kompetensi minimum, yaitu kompetensi literasi membaca, maka yang menjadi poin penting adalah pada konten. Nah, konten ini berkaitan dengan teks informasi dan juga teks fiksi. Sedangkan proses kognitifnya yaitu berkaitan dengan menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, dan yang ketiga itu adalah evaluasi dan refleksi. Sedangkan di dalam konteks itu diukur dalam literasi membaca ini adalah secara personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, kita lihat di sini hasil dari asesmen kompetensi minimum ini akan dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Kita lihat di dalam hasil AKM dari literasi itu sendiri. Di sini kelompok yang pertama adalah mendapatkan intervensi khusus. Nah, di sini berkaitan dengan intervensi khusus adalah murid atau siswa yang belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Yang kelompok yang kedua adalah dasar. Di sini melihat secara detail siswa mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Kelompok yang ketiga adalah cakap, yaitu siswa atau murid ini mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan kelompok yang keempat ini secara detail, yaitu siswa atau murid ini mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersifat reflektif terhadap isi teks. Nah, yang kedua, di dalam hasil AKM dalam numerasi. Nah, di sini ada 4 juga kelompok yang dilihat tingkat kompetensinya sama, yaitu perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Di sini untuk intervensi khusus di dalam numerasi, yaitu siswa atau murid hanya memiliki pengetahuan matematik yang terbatas, menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Ya, jadi kelompok ini akan diukur untuk nanti diintervensi secara khusus. Kemudian dalam kelompok dasar ini murid memiliki keterampilan dasar matematik, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematik sederhana yang rutin. Dan ada kelompok yang ketiga, yaitu siswa yang mengaplikasikan pengetahuan matematik yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Dan kelompok yang keempat dari hasil pelaporan tingkat kompetensi pada numerasi ini adalah
siswa atau murid yang mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Demikian hasil paparan dari saya, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dan kelompok pembelajar, dan video ini bisa di-share untuk kemajuan mutu pendidikan. Terima kasih.